apapun yang mereka doakan, aku akan kabulkan. Alhamdulillah. Yuk, nanti kita berdoa. Apa doa yang utama? Doakan kedua orang tua kita, semoga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Doa yang kedua, kita sedang belajar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan proses belajar kita sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah dan kudwah kita, yakni Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya yang mendambakan syafaatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ketika tidak ada bantuan, tidak ada syafaat, kita insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil kiamah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, saya panjang lebar agenda kita hari ini. Sudah dibuka Al-Qur'annya? Quran surah Al-Mujadilah. So, coba dibuka dulu. Jadi nanti memulainya sudah siap. Ayat 11. Sudah dibuka ayat 11? Iya. Mungkin kalian bertanya-tanya, Pak Guru atau Pak Ustadz, kenapa harus Al-Mujadilah? Kok kenapa harus ayat 11? Nanti akan dijelaskan sama Pak Ustadz Jejet. Apa makna yang terkandung dalam surah Al-Mujadilah, khususnya ayat 11. Luruskan niat dulu. Walaupun kita MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, tetapi kita niatkan duduk di tengah lapangan ini hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, supaya duduk kita tidak gelisah. Karena ketahuilah, di sela-sela yang kosong itu akan hadir setan-setan yang mengganggu kita. Ada orang yang sibuk baca Al-Quran, pikirannya entah kemana. Fokuskan niat kita, luruskan niat kita. Kita niatkan ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, satu ayat Al-Quran, satu huruf yang kita baca dari Al-Quran akan mendatangkan 10 kebaikan. Yang kita baca insya Allah lebih dari satu. Ada yang mungkin 30-40 huruf, itu akan hadir kepada kita menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Demikian, supaya kita berkah pada hari ini, yuk mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dengan segala hormat, waktu kami persilahkan kepada Pak Ustadz Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 halaman 543. Quran surah ke-58. Sudah dibuka semua? Halaman 417. 500. Oh, di situ 417. Beda. Beda ya. Kalau di Al-Qur'an ini 417. 417. Kalau Al-Qur'an terjemah 543. Yang jelas adalah surah ke-58 gitu ya. Sudah ya? Sudah? Sudah ketemu semua? Yang tidak bawa Al-Quran nanti ikutan saja, berusaha untuk mengikuti dan memperhatikan, jangan ribut ya. Sudah siap? Kita sama-sama niatkan membaca Al-Quran. Satu huruf adalah 10 kebaikan. Kalau kita baca 3 ayat, kalau dihitung berapa kebaikan, jangan dihitung susahnya, biarkan ada yang bagian menghitungnya. Sudah siap? Kita awali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo sama-sama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا Ulangi lagi, lanjutkan dari tafassahu ya. Tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر. ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله
خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, ini surah Al-Mujadilah ayat 11 sampai 13. Kita konsentrasi di ayat 11. Dan ayat ini insya Allah kalian akan mempelajarinya nanti di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti PAI tentang ilmu pengetahuan. Bapak mengajak pada kalian saat ini konsentrasi kepada ayat 11. Di sini dijelaskan pertama tentang akhlak, ya, tentang akhlak atau tingkah laku yang berhubungan dengan kesopanan yang perlu kita amalkan sehari-hari, sehingga apabila kita mengamalkannya maka ini adalah merupakan sebuah nilai ibadah karena kita mengamalkan dari ayat Al-Quran. Silakan simak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini dipanggil orang yang beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, atau ada orang yang memohon kepada kalian, yang meminta bantuan kepada kalian, atau kepada kita ada yang memohon kepada kita, berbicara kepada kita. Di antaranya tafassahu fil majalis, ketika kita sedang duduk, kemudian ada orang yang meminta atau memohon untuk bergeser, memohon untuk minta tempat untuk duduk, misalkan di mana saja, di mobil atau di angkot atau di mana, misalkan di sini, ketika kita sedang duduk, kemudian ada teman kita untuk memohon kita supaya bergeser karena dia mau duduk. Maka perintah Allah, fafsahu, maka berilah tempat duduk. Ini adalah etika, ya, memberikan sebuah kebaikan. Apabila kita memberi kesempatan atau memberi tempat duduk kepada orang lain, yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan kalian semua. Jika kita memberikan kelapangan kepada orang lain, maka Allah pun akan melapangkan kepada kita. Ini adalah akhlak, ya, ini akhlak. Kemudian yang kedua, wa idza qila, dan apabila dikatakan kepada kalian, atau ada orang yang memohon kepada kalian atau kepada kita, ungsuzu, berdirilah kalian. Nih, panitia juga menyuruh kalian untuk berdiri, misalkan fangsuzu, maka berdirilah. Ini konsekuensinya diantaranya ketika kita MPLS sekarang ini, disuruh apa, maka lakukanlah. Apabila kita menghormati orang lain, diantaranya dengan mengikuti perintahnya atau dengan mengikuti permohonannya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Apabila kita mengangkat diri, berdiri, ketika kita dipinta untuk berdiri,
maka Allah akan mengangkat di antaranya kepada orang-orang amanu, orang yang beriman, minkum, di antara kalian semua. Walladzina utul ilma, dan Allah akan mengangkat kepada orang-orang yang belajar, orang yang berilmu, darajat dengan beberapa darajat. Nah, ini dalil ini yang sering kita dengar, yarfa'illahu alladzina min amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kepada orang yang beriman dan orang yang berilmu. Orang yang beriman dan berilmu, apalagi mengamalkannya. Kemudian ikhlas. Ada 4 potensi. 1 iman, 2 ilmu, 3 amal, 4 ikhlas. Jadi orang yang beriman sini harus berilmu. Maka kita bersyukur menjadi orang yang beriman dan berilmu. Kita tahap demi tahap ya. Kemarin di SD, sekarang kita akan masuk ke SMP. Nah, ilmu diantaranya pada kondisi saat ini, masa pandemi, ilmu kita untuk kebersihan, yaitu mencuci tangan. Nanti akan dipraktekkan ya. Mencuci tangan pun harus dengan ilmunya. Nanti ada ilmunya dipraktekkan dan dijelaskan oleh Pak Ustadz Jeje nanti insya Allah. Dan nantinya akan diangkat derajat. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna, kepada apa yang kalian kerjakan, khabirun, waspada, melihat, memperhatikan, menyimak. Apabila orang yang berbuat baik, apabila orang yang beriman dan berilmu, diangkat oleh Allah derajatnya. Di dunia menjadi orang yang berharga, dan kelak di akhirat akan menjadi orang yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu diantaranya pengertian lafdiyahnya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Nanti diperdalam di bagian bab ilmu pengetahuan di mata pelajaran PAI ya. Dan untuk selanjutnya kepada Bapak Ustadz Jejen, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak yang ada di depan, Bapak Samsul, Bapak Aceng, Bapak Iwan, serta ibu-ibu yang ada di belakang, serta yang lainnya, Pak Setiadi, Bapak Cecep Gumelar, yang pada hari ini sama-sama hadir juga di belakang. Ada Pak Andri sama Pak Yoga lah, yang berpanas-panasan. Alhamdulillah Pak Bunda sini adem Pak Yoga. Serta anak-anakku semuanya yang Bapak cintai, calon siswa SMP Negeri 3 Ngamprah tahun angkatan 2022-2023 ya. Selamat bergabung menjadi bagian dari Sivitas SMP 3 Ngamprah. Pada hari ini kita sama-sama sedang berada dalam satu majelis yang diisi dengan kajian-kajian Al-Quran yang merupakan Alkitab bagi seorang muslim. Tetapi bagi kaum non-muslim pun tidak apa untuk sama-sama menyimak, karena kita yakin bahwa Alkitab atau Al-Quran itu merupakan pedoman untuk menggapai jalan kebahagiaan ya. Semua yang mendalami mengamalkan Al-Quran pasti akan berakhir dengan kebahagiaan ya.
yaitu mungkin kita nanti mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita akan masuk ke dalam surga. Dan dengan amal soleh itu orang akan ditinggikan derajatnya di surga. Jadi semakin tinggi ilmu dan amalnya, semakin tinggi juga derajat orang tersebut di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, surat Al-Mujadilah surat ke-56 itu yang tadi dibacakan oleh Ustadz Iwan itu ayat ke berapa? Ayat ke-11 ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Aceng tentang harfiahnya. Ayat ini berkaitan dengan peristiwa ya seperti beginilah. Jadi peristiwa seperti orang yang sedang berkumpul. Pada waktu itu para sahabat sedang berkumpul dalam suatu majlis dzikir, dan di tengah-tengah beliau Rasul menyampaikan materi pembinaannya ya. Semuanya begitu serius karena jelas apa yang tersampaikan oleh Rasul itu pasti akan membawa kebaikan. Nah, tatkala sedang asik-asiknya mungkin menyimak paparan Rasulullah ya tentang berkaitan dengan masalah dinullah gitu kan, datanglah rombongan ya, tapi sayang tidak kebagian tempat sehingga dia itu berdiri, tidak bisa duduk ya. Tadi sampaikan oleh Pak Ustadz Aceng kan ya, apabila dikatakan lapangkanlah gitu kan. Jadi kalau ada yang datang mungkin kalian minimal harus punya adab lah untuk sama-sama berbagi, jangan sampai yang lain dapat tempat yang enak duduk ya, sedangkan teman kita berdiri kan kasihan ya. Nah itu seperti itu. Nah itu yang menyangkut mungkin tentang prinsip itu. Nah, hikmah bagi kita adalah jadi barang siapa yang suka memberi bantuan kepada sesama, maka Allah yakin pasti akan memberikan bantuannya. Jadi apapun kebaikan yang kalian berikan kepada sesama kalian, apakah itu sesama muslim maupun non muslim, jangan khawatir, kalian akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah ya. Terus juga keduanya di situ ada ayat tentang Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu ya, itu kan beberapa derajat. Nah, kita tahu bahwa Allah menciptakan kalian di muka bumi ini sebagai khalifah untuk mengembangkan dunia ini. Karena hanya manusialah yang bisa mungkin menjadikan dunia ini semakin tergali kandungannya. Sedangkan binatang tidak bisa, kucing atau yang lainnya bisa tidak menggali tentang kekayaan dunia, bisa tidak? Tidak. Tetapi dengan ilmu yang diberikan Allah kepada manusia, maka dunia menjadi terasa lebih segalanya. Silakan kalian sekarang duduk di lantai yang bertembok ya. Kalau mungkin dulunya ada nggak tembok dulu? Nggak ada kan ya? Oke. Ya, dulu kan nggak ada ya? Nggak ada, mungkin tanah atau pasir ya itu kan. Tapi mungkin dengan ilmu akhirnya mungkin kalian bisa duduk mungkin dengan lebih nyaman, lebih enak. Walau mungkin akan lebih terhindar dari kotoran. Misalkan pakai keramik atau mungkin pakai karpet itu ya, seperti ya, itu di antaranya. Nah, sehingga dengan demikian maka orang yang berilmu akan menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Kita tahu kan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum
linnas. Maka jadilah ya kalian semuanya jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Orang yang berilmu pasti yakin orang itu bukan saja akan menyelamatkan dirinya dari bahaya, tetapi juga mungkin bisa menjadi penyelamat kepada orang lain. Ya, itu mungkin diantaranya. Sayangnya mungkin Bapak nggak bisa lama-lama, akhirnya mungkin ya mungkin nanti pada waktu yang lain saja ya, gitu kan. Jadi hikmahnya ya, buat semuanya. Sekarang mungkin adik semuanya kan belum saling mengenal ya, belum ya. Nah, tapi pun tidak menjadi penghalang untuk saling memberikan kelapangan kepada sesama. Misalkan yang satu dari Sinagali, yang satu dari Cilame, tidak apa-apa untuk berbagi. Misalkan nanti ya di kelas, ya, misalkan, hei dengan saya, duduknya hei dengan saya, gak apa-apa. Karena barang siapa yang memuliakan tamunya, maka Allah akan memuliakannya, gitu kan. Itulah ciri mungkin orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir ya. Dan di akhir ini mungkin Bapak akan menyampaikan tentang kelebihan orang yang menjaga kebersihan. Oke, adik semuanya coba perhatikan. Pak Badaya pertarusan heula cenah. Oh, mangga. Akan memberikan pertanyaan nih. Siap. Pada sejauh mana kalian menyimak dari arti ya, pertama arti, kemudian isi kandungan ya. 2 pertanyaan aja ya. 3. Ada sponsor cilok Pak Iwan. Tepuk tangan dulu. Ini ada uang dari Bapak dan Ibu guru. Nih, nanti Pak Samsul akan dan ya, boleh. Ada peserta yang kadaluarsa nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ya. Ada sekarang pertanyaannya nyambung ayat. Bukan nyambung ayat. Nyambung ayat ya. Siapa yang bisa acungkan tangan? Berdiri ya, berdiri. Wa idza qilang suzu fang suzu. Apabila disuruh untuk berdiri, maka berdiri. Siap? Konsentrasi. Tadi ada 2 bahasan. 1 tentang akhlak, yang kedua tentang Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, arti lapiahnya. Sambungkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungkan ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Lanjutkan, siapa yang bisa angkat tangan dan berdiri. Lanjutkan. Ayo, Lanjutkan, siapa? Boleh baca Quran, boleh. Boleh, silakan. Silakan, boleh baca Quran, boleh. Bawa Al-Qur'annya ke depan, boleh. Ayo. Ya, Siapa silakan. berani? Ayo, siapa? Ayo. Laki-laki, perempuan? Ikhwan, akhwat, ya Diberi silakan. kemudahan. Boleh melihat Al-Quran. Ayo berdiri. Ada kelas yang Uji dulu. nyali ini, uji nyali sekaligus uji nyali. Ayo. Nanti yang akan berdiri akan terkenal nih. Nah, bagus. Itu ada Pak Sediadi. Pak Ustadz itu ada yang berdiri. Tepuk Ya, tangan. siap. Sini aja, di sini depan, di sini. Di depan. Nanti akan terkenal namanya nih. Namanya siapa? Namanya dulu. Namanya? Sekar. Sekar. Gugus berapa? Kelas 2. Siapa pendampingnya? Oh, ibunya. Asal daerah. Siapa? Oh, hidup Pak Dadik. Asal dari Bukit Permata apa? Sok atau mulai atau coba baca Quran. Tah eta nu dibacana. Eta nu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل Dibaca dari awal nggak apa-apa. dari awal aja. Ya sok, mangga. Madati Al-Baqarah mangga. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Alhamdulillah, sadaqallahul adzim. Tepuk tangan. Sebentar. Kenapa ngadeg-deg? Da Bapak mah tidak Kasihan Ya, Paceng. mangga. Hadiahna Alhamdulillah. Cilok plus artosnya Alhamdulillah. 15 juta. Alhamdulillah. Lagi Paceng. Ya, sekarang arti latiah ya, apa terjemahannya? Terjemahannya dari kalimat walladzina utul ilma darajat. Ayo, boleh lihat Quran. Boleh lihat Quran, boleh. Kesini yang berani. Apa artinya? Ada yang di Al-Quran terjemah, boleh lihat. Walladzina utul ilma darajat. Itu siapa? Laki-laki itu? Sok, sini, Silakan ke depan. Ayo, cepat laki-laki. Ayo, berdiri. Berdiri, lari. Oh iya, nggak ke kelas ya, nggak apa-apa lah. Sok sini. Oh, ada adik kelas. Ya sini, baik. Kakak jeung adik Dua anak sok, kakak adik, tepuk tangan nih. Bisa jadi doa ya. Bukan. Kalau ini kalah nyerakeun, kamu teh kelas 8-nya. Oh. Ini dulu. Kamu menanti tunggu 2 tahun lagi. Udah, tinggal di sini. Tinggal dulu di sini. Yuk, apa artinya sayang? Dan orang-orang yang memberi ilmu beberapa derajat. Amin. Alhamdulillah, betul. Silakan Pak Iwan. JPL jangan pakai lama. Karena pertanyaan sudah terjawab, tanya ada yang lain. Oh iya. Coba. Oh. Itu hadiahnya. Gemper. Nyawa gadeg pasti. Gemper. Naik ya cilokna nya ngade yo. Halal cilokna naik tuh. Alhamdulillah. Kunaon? Bang enggak usah. Kenapa enggak usah, ini ciloknya tuh. Ya ambil ciloknya we, enggak usah mah. Tuh, yang mana ari kana cilok hayang geura. Oh iya, Pak, kita apa namanya? Cantik. Oh, udah perempuan pasti. Gimana? Kadia. Oh, kapalah dia sok segede. Kadia ninggalin kadia. Dipoto heula Paris. Oh iya, siap. Cici. Puntennya ku bapak dipeluk teh sebagai ayah dan anak ya. Jangan cie-cie si bapak seneng itu atuh. Anak yang keberapa Pak ya? Oh, Anak keberapa? tok ditaruh satu dari. Cantik. Oh, Cani. Dari SD mana? Sirnagali. Hidup Pak Sirnagali. Masih lagi masih banyak nih hadiahnya. Ya, sok pertarusan Belum lagi tersampaikan, tuh, ya. ada poster Cece tuh menanya. Ya, mangga. Ya. Sekarang pertanyaan dari Bapak ya. Surat keberapa? Surat Al-Mujadilah. Ayo. Sini kamu yang cepat, kamu yang duluan. Ini. Mohon maaf ya, anak laki-laki sudah 3-0 ya. Hidup perempuan, hidup. Takbir. Loyal. Rakyat bersama laki. Saya Anda. Oh, apa jawabannya? 58 saya pesan, garap. Alhamdulillah. Tepuk tangan atas. Buat Anda dari SD Mekarsari. Hidup Mekarsari. Oke, selanjutnya Alhamdulillah. Ibu minta yang dari laki-laki ya, laki-laki biar ya. tidak kalah. Ayo cepat jawab. Surat apakah yang barusan dibacakan oleh Pak Ustadz? Boleh? Yang boleh. Ayat berapa sampai ayat berapa ya? Ya sini maju. Bantuan ke Bapak langsung. Sebelah sini Pak, ngegrung.
Ah, itu mah gerung. Siapa namanya? Hadiahnya. Oh, Setiadi. Oh, Rapaya sudah ke Surabaya. Nama doa-doa. Alhamdulillah ayat 11 sampai 13. Alhamdulillah. Satu hadiahnya. Oh, 15 juta. Dari SD mana? Sirna Galih lagi. Hendak Sirna Galih. Takbir. Kurang semangat. Takbir. Berapa pertanyaan? Oh, terakhir. Laki-laki terakhir buat laki-laki. Satu lagi ya. Sabar. Yo. Satu lagi. Kalian bisa lihat di halaman tersebut. Surat Al-Mujadilah tersebut itu terdapat pada juz keberapa? Ayo, juz berapa? Tuh, sini, kamu. Apa-apa? Oh, kamu bantu udah kada luar sana. Kadia ngerong na kadia. Ya, cik atau foto Pak Riz atau. Iya. Alhamdulillah orang ganteng ketemu orang ganteng. Gak mungkin cantik. Sahanamina. Khairul. Tuh, tos namina sami deh. Arul. Foto lah tuh. Walaranana jus kasabrinci. Jus jeruk, lain jus. Ya siap. Jus 28. Iya betul. Hadiahnya nih. Alhamdulillah. Dinikmati. Hadiahnya sudah ya. Tuh. Udah habis ya? Sudah. Nah, anak-anakku sekalian, Tadi diterangkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, walladzina utul ilma darajat. Nah, diantaranya kemarin masa pandemi, sekarang juga kondisinya mudah-mudahan cepat normal kembali. Itu ada yang disebut dengan CTPS. Apa itu CTPS? Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun. Nah, sebagaimana yang digembor-gemborkan dan disosialisasikan oleh Dinkes, Dinas Kesehatan, ini untuk kesehatan kita. Dan dulu pun ajaran Islam sejak dulu Al-Quran diturunkan, Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang bersuci.